Adapun Allah Azza wa Jalla dengan nyata menjanjikan kepada manusia dan janjinya benar. Allah akan turunkan petunjuk, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu. Yang pertama, dia tidak akan tersesat. Artinya peta itu benar-benar mengantarkan kepada tempat tujuan. Yang kedua, wala yashqa, dia tidak akan pernah sengsara hidupnya. Allah utus Nabi Adam, Allah utus Nabi Nuh, Allah utus Nabi Hud, Allah utus Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, sampai kemudian ke Nabi Musa alaihissalam. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, Allah turunkan Zabur kepada Nabi Daud, dan Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan petunjuk yang terakhir, Allah turunkan Al-Quran. Maka umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara kalau mereka mengikuti Al-Quran. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari zikri, dari peringatanku, dan Allah menyebut Al-Quran ini az-zikr. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr dan kami yang akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga az-zikr? Ada satu orang Nasrani di kota Surabaya. Dia tanya kepada seorang Muslim, karena dia tahu bahwasanya menurut umat Islam Taurat itu sudah diselewengkan, ada penambahan, ada pengurangan. Injil juga seperti itu. Maka Nasrani bertanya, bagaimana Allah menjaga az-zikr, Al-Quran ini? Al-Quran itu sudah berumur 1447 dari hijrahnya Nabi SAW, ditambah 13 tahun sejak turunnya Iqra kepada Nabi alaihi salatu wassalam di Gua Hira. Jadi berapa tahun umurnya Al-Quran ini? Ya, 1447 tambah 13, 60. Gimana masih bisa terjaga? Kata Muslim ini, besok kau ikut aku. Oke. Besoknya dibawa ke madrasah tahfidzil Quran. Dipanggilkan anak-anak kecil. Nih, hafal berapa? Ini umur 9 tahun sudah hafal 15 juz. Yang ini umur 11 tahun sudah hafal 30 juz. Ada yang 25 juz, macam-macam. Lalu dikatakan kepada Nasrani, seperti ini salah satu sarana dijaganya az-zikr. Beda dengan Injil dan Taurat. Di mana ada madrasah mereka yang khusus untuk menghafal Injil dan Taurat. Yang mana setiap negeri Tauratnya berbeda, Injilnya lain. Ada Injil bahasa Madura, ada Injil bahasa Perancis, ada Injil bahasa Jerman, ada Injil bahasa Belanda. Yang mau dihafal yang mana? Berbeda dengan Al-Quran. Di seluruh penjuru dunia, di tengah-tengah padang pasir Afrika, mereka menghafal Al-Quran ya dengan bahasa yang Allah turunkan Al-Quran itu, dengan bahasa Arab. Kalau kita berangkat ke madrasah Al-Quran yang ada di Perancis, yang ada di Australia, mereka akan menghafal Al-Quran dengan bahasa yang Allah turunkan. Kalau kita datang ke Kutab Rabbani di sini, bagaimana anak-anak menghafal Al-Quran? Tadi kita dengar Zubair membacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu ayat sama yang dibaca dengan yang dibaca di tengah-tengah belantara Afrika. Sama. Ini sebuah keindahan yang Allah menjaga Al-Quran dengan cara itu. Kembali kepada firman Allah tadi di surat Taha, Allah mengatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, yang menyesakkan, yang penuh dengan penderitaan walaupun bergelimang harta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan menghimpun dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Lalu orang ini bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, gimana engkau bangkitkan aku, engkau himpun aku dalam kondisi buta, padahal dulu tatkala aku di dunia aku bisa melihat. Ternyata penyebabnya, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau abaikan, maka hari ini engkau akan dilupakan, ditinggalkan. Ahibati fillah, kalau tema hari ini disebutkan sebuah ikhtiar bersama dalam menyiapkan anak menjadi pencinta Al-Quran sejak dini, ya itu menjadi tugas kita orang tua yang mungkin dulunya nggak seperti sekarang. Anak masuk pesantren mungkin cuma hafal 7 surat pendek. Anak lulus pesantren hanya hafal juz amma. Anak keterima di Libya modal hafal 3 juz terakhir. Masuk Medina mungkin 4 juz yang dihafal.
Kemudian terjadi perubahan. Bagaimana tahu-tahu Al-Quran ini banyak dihafal? Kira-kira sejak kapan? Nah, sejak kapan semaraknya atau bermunculannya rumah-rumah Quran di berbagai penjuru Indonesia? Yang dahulunya mungkin hanya ada pondok tahfidz ya, yang fokus untuk menghafal Al-Quran. Sekarang sudah enggak. Kita dulu sebelum muncul Iqra, kita belajarnya gaya lama. Di surau-surau, di musola-musola, yang dahulu kalau ditanya sampai mana Al-Qur'annya, apakah sudah hatam, itu bukan hafalan, tapi bacanya. Jadi generasi dulu itu kalau ditanya sampai mana, itu bukan hafalan, tapi bacaannya sampai mana. Oh, alhamdulillah sudah sampai surat Al-Kahfi. Bukan dia hafal 15 juz, enggak. Karena yang ditekankan hanya membaca generasi dulu. Kapan munculnya banyak orang-orang yang menghafal Quran? Wallahu a'lam. Sejak masuk di televisi mungkin bermunculannya hafid cilik ya, diperlombakan di mana-mana, akhirnya semakin membumi Al-Quran. Dan alhamdulillah ini menjadi hikmah yang sangat mulia bagi kita bersama. Sejak zaman dulu sejatinya para salafus soleh, mereka sangat perhatian dalam mendidik anak-anaknya untuk menghafal Al-Quran sejak dini. Tapi memang yang perlu ditekankan, ada fase yang dilewatin anak-anak itu di mana cara dan metode mendidik anak-anak agar mencintai Al-Quran berbeda. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, banyak di antara mereka yang masuk Islam sudah tua, bukan anak-anak. Abu Bakar masuk Islam umur berapa? Nah, umur berapa? Abu Bakar pertama kali mendengarkan Al-Quran itu umur berapa? Jemaah, umur berapa kira-kira? Bedanya umur Abu Bakar sama Nabi Muhammad SAW kira-kira 2 tahun setengah. Berarti umur 37 setengah atau 38. Karena Nabi SAW pertama mendengar Al-Quran ketika umur 40 tahun. Awal turunnya Iqra itu umur 40 tahun Nabi SAW. Kemudian kalau kita lihat Utsman berapa umurnya. Umar mendengarkan Al-Quran itu kapan? Setelah 5 tahun dari turunnya Al-Quran ya. Artinya dia mendengar kemudian mengikutinya. Jadi mereka banyak yang sudah tua. Ali bin Abi Thalib enggak, dia masih muda belia, bahkan posisinya ya remaja. Lalu kita melihat bagaimana nanti sampai di kota Madinah Nabi SAW bertemu dengan sahabat-sahabat yang lahir dalam kondisi Islam sudah. Mereka tumbuh besar mulai mendengar Al-Quran. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, contohnya Umair ibn Wahab al-Jumahi, ini ada hadiah yang diberikan ke jamaah. Nanti dikasih hadiahnya ya. Siapa yang tahu kisahnya Umair ibn Wahab al-Jumahi? Umair bin Wahab al-Jumahi ini, dia itu terkenal dengan sebutan Syaitanu Quraisy, setannya Quraisy. Setelah perang Badar, anaknya Umair ini termasuk dalam tawanan yang jumlahnya 70. Akhirnya dia sampai kota Mekah. Ya tentunya tragedi kekalahan itu menyisakan banyak luka di hati mereka. Umair lagi ngobrol di Hijr Ismail. Bayangin ya, dulu bisa ngobrol di Hijr Ismail, sekarang mau masuk saja harus pakai ihram. Dulu ngobrol di Hijr Ismail. Umair mengatakan, wallahi laula dainun alayya, demi Allah kalau bukan karena utang yang aku tanggung, wa iyalun akhafu daya'ahum, dan keluarga yang aku takut terlantarnya mereka, la raqibtu ila Muhammadin, aku akan berangkat ke kota Madinah menjumpai Nabi Muhammad SAW, aku akan bunuh dia. Dan aku punya alasan untuk datang ke Madinah, menebus anaknya. Akhirnya Safwan bin Umayyah mengatakan, utangmu aku tanggung, lunas. Keluargamu, kalau ada apa-apa sama engkau, aku gabung kepada keluargaku. Akhirnya Umair bin Wahab ini mengatakan kepada Safwan, kau jangan ngomong siapa-siapa, pedangnya dia asah, lalu dia kasih racun, dia berangkat ke kota Madinah. Singkat cerita, sampai kota Madinah, Nabi SAW ketika berjumpa dengan Umair yang dia bawa pedang, yang ketika datang sama Umar dipegang lehernya, dibawa menjumpai Nabi SAW. Nabi bertanya kepada Umar, engkau datang mau apa? Kata dia. Ya, untuk urusan tawanan ini. Kata dia. Terus kenapa kau bawa pedang? Apa gunanya pedang ini setelah kekalahan kita di perang Badar? Kata dia. Usduqni ya Umar, coba engkau jujur sama aku, kenapa engkau datang? Nah, itu yang sudah aku sebutkan, kata dia. Lalu Nabi SAW berkata, bukankah engkau duduk bersama Safwan di Hijr Ismail, lalu kalian tukar cerita tentang perang Badar?
Kemudian kau mengatakan, kalau karena bukan utang dan keluarga aku, pasti aku akan datang ke kota Madinah membunuh Muhammad SAW. Apa kata Umar? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Demi Allah, nggak ada yang tahu itu kecuali aku sama Safwan. Dan Allah telah memberitahu. Ini baru masuk Islam, sudah tua, sudah punya anak, mungkin sudah punya cucu. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabatnya? Setelah Umar masuk Islam, diperintahkan 3 hal. Kata Nabi SAW, faqihu akhakum fi dinihi, wa aqri'uhul Qur'an, wa khallu asirahu, atau atliqu asirahu. Kata Nabi SAW, fahamkan dia tentang agamanya. Dia harus faham, dia udah masuk Islam nih. Dia perlu tahu Islam itu apa. Islam itu tentunya selain 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, dan dia harus belajar tentang sholat. Dan di sholat itu ada rukun yang berkaitan dengan Al-Quran, itu surat Al-Fatihah. Kemudian ajarkan kepada dia Al-Quran, bikin dia hafal Quran. Aqri'uhul Quran. Jadi kalau bicara qari'ul Quran di masa itu jamaah, itu lebih kepada orang yang hafal Al-Quran, bukan hanya yang membaca. Kenapa? Karena pada masa itu sedikit manusia yang bisa membaca dan menulis. Bagaimana cara mereka belajar Al-Quran? Bitalaqi. Nabi membacakan, mereka menghafalnya. Dan kita tahu Nabi kita sendiri Muhammad alaihi salatu wassalam la yaqra wa la yaktub, tidak membaca dan tidak menulis. Jadi ini sahabat Nabi yang bernama Umair bin Wahab, diajarin agamanya, diajarkan kepadanya untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga, suruh bebaskan tawanan, nggak usah bayar tebusan. Setelah beberapa hari di kota Madinah, Umar minta izin. Dia sudah punya Al-Quran, tapi bukan Al-Quran 30 juz, enggak. Dia punya beberapa surat yang sudah dia hafal. Dia sudah faham tentang Islam, dia faham tentang makna iman, tentang tauhid. Maka dia minta izin untuk balik ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Sebagaimana dia memerangi Islam, dia ingin balik untuk mengajak orang-orang kepada Islam. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara tentang bagaimana kedudukan Al-Quran ini, ya ana rasa semua sudah faham bahwa di antara semua ilmu, maka ilmu yang paling utama adalah Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian siapa sih? Yang ngajar matematika, yang ngajar fikih, yang ngajar sirah. Man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi kalau kita bicara ucapan salafus soleh yang menginspirasi agar kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, cukup sabda Nabi SAW. Orang yang terbaik itu yang belajar Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini sumber semua ilmu. Kalau bicara tauhid, bagaimana cara Nabi SAW mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya? Membuat mereka menghafal yang namanya Al-Fatihah, yang mencakup 3 macam tauhid. Itu sudah selesai di sana aja. Ketika orang belajar Qul huwallahu ahad, dia sudah belajar bagaimana tauhid itu. Dan yang mengajarkan Al-Quran itu adalah orang yang terbaik. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam bicara tentang kedudukan. Walaupun kita lihat di dunia ini banyak manusia yang memandang kepada guru yang mengajar Al-Quran dan anak-anak yang menghafal Al-Quran, itu mungkin tidak terlalu dibanggakan. Kemarin ada salah satu anak yang anak kenal, dia jadi juara 2, anak lupa di Qatar apa di Dubai. Dia penghafal Al-Quran yang buta hafal Al-Quran. Sebagian kita bisa melihat nggak pernah hafal Al-Quran, tapi ya biasa-biasa aja, seakan-akan tidak mewakili Indonesia. Tapi coba ketika seorang membawa medali emas, kemarin lagi ada event apa? SEA Games ya? Antum bisa lihat bagaimana berita-berita di Indonesia ini dipenuhi dengan cerita, oh ini yang hafal Quran biasa aja gitu. Padahal di negeri kita mayoritas muslim. Ini menunjukkan memang ada usaha untuk membuat orang-orang tidak terlalu memandang Quran sebagai hal yang spesial. Padahal itu hal yang sangat spesial yang bakal menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Tapi nanti di akhirat baru akan nampak. Ya di dunia sudah kelihatan sebenarnya. Yang jadi imam siapa? Yang paling banyak hafalan Al-Quran. Aqra'uhum li kitabillah, yang paling ngerti dengan kitabullah. Makmumnya siapa? Presiden jadi makmumnya. Bayangin coba.
Presiden itu bermakmum dengan imam yang hafal Quran yang mungkin dia cuma lulusan pesantren, lulusan apa. Tapi presiden, gubernur, bupati bermakmum. Tapi ya, kita perlu benar-benar memahamkan manusia tentang keutamaan menghafal Al-Quran ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang punya Al-Quran ini, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Engkau bacalah, kemudian naiklah dan tartilkan, bacanya pelan-pelan sebagaimana engkau mentartilkan di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu itu di akhir ayat yang engkau baca. Maka di sini para ulama ketika membahas hadis ini, mereka menyebutkan derajat di surga itu sejumlah dengan ayat Al-Quran. Maka kita harus berusaha. Jangan cuma anaknya yang disuruh menghafal, tapi orang tuanya, biar anak saya saja Ustaz yang menghafal, kan nanti anak saya akan menghadiahkan mahkota. Sahih, kalau bicara engkau mendapatkan mahkota saja, tapi anakmu berada di derajat yang jauh dari engkau. Karena orang tuanya cuma hafal trikul. Dan bahaya lagi kalau ternyata orang tuanya memasukkan anaknya untuk menghafal Al-Quran untuk berbangga-bangga, nggak ada gunanya. Jadi hadis yang berkaitan dengan mahkota itu jamaah, yang kemudian orang tuanya akan dikasih pakaian yang sangat indah, anak akan bacakan hadisnya supaya para orang tua ini punya peran dalam mendidik anak-anaknya untuk mencintai Al-Quran. Kata Nabi SAW, man qara Al-Quran. Ya, kita lihat ya hadisnya, man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Yang dimaksud adalah menghafalnya. Tadi kita sudah sampaikan di awal, yang dimaksud membaca ini bukan membaca saja, tapi dia menghafal itu Al-Quran. Wa ta'allamahu, kemudian dia mengkajinya, mempelajarinya. Karena kalau kita lihat anak-anak dalam mengambil Al-Quran ini melalui proses yang cukup panjang. Ada proses dia hanya menghafal, dia nggak bisa paham. Umur berapa anak itu hafal? Ada umur 4 tahun hafal juz amma, nggak bisa baca dia juga. Dia hanya bisa menghafal dari bacaan ibu. Kita akan memahamkan kepada dia, dia nggak paham. Tapi kita juga bisa mengajarin dia iman dengan talqin nanti. Tapi ini proses pertama, ya anak sejak lahir lah. Walaupun sebagian penulis sudah mengkaji bahwasanya metode mengajarkan Al-Quran itu ya sejak dalam kandungan. Karena janin itu ternyata terpengaruh dengan ibunya, dengan apa yang dimakan, dengan kondisi kejiwaan emaknya, dengan apa yang didengar. Maka ketika dia lahir, ketika sudah mulai dibacakan Al-Quran, tapi ingat dia belum paham. Dia baca qul huwallahu ahad, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca. Lalu nanti wa ta'allamahu, dia mempelajarinya. Makanya harapan kita anak-anak nanti yang belajar di kutab ini, selain dia khatam 30 juz, atau ada yang hafal hanya sampai 15 juz, 10 juz, tapi semuanya sudah membaca Al-Quran itu dengan artinya. Anda nggak tahu apa ini sudah dilakukan, Yunus. Jadi anak yang hafal 1 juz berarti dia sudah baca artinya 1 juz. Berarti belum masuk kurikulum. Iya. Jadi anak punya binaan di Jakarta, di Tebet itu. Jadi kalau anak itu hafal Al-Quran 30 juz setoran, dia harus setoran 30 juz baca arti. Karena Nabi SAW menyebutkan bukan cuma hafal, qara'a wa ta'allama. Dia hafal kemudian dia mengkajinya. Jadi penting anak-anak kita, dan penting buat semua sekolahan, anak-anak tuh hafal 30 juz dan sudah melewati paling tidak membaca tafsirnya 30 juz juga. Setelah menghafal kemudian mempelajarinya. Yang ketiga, wa amila bihi, diamalkan. Karena nggak ada gunanya orang hafal 30 juz bisa jadi masuk neraka. Bahkan kita tahu koreknya api neraka itu orang yang hafal Quran, ustadz bahkan. Dia cuma sampai fase menghafal, mempelajarinya, lalu mendakwahkan kepada manusia, tapi mengamalkan untuk dirinya belum. Maka Nabi SAW mengatakan, qara al-Quran wa ta'allamahu wa amila bihi. Dapat apa nih? Dapatnya kata Nabi SAW, ulbisa walidahu yawmal qiyamah tajan min nur. Orang tuanya akan diletakkan di atas kepalanya mahkota dari cahaya buat orang tuanya. Kenapa? Karena ini anak kecil kadang-kala perlu dipaksa, dia nggak bisa cinta Quran langsung. Ada peran orang tua yang membuat anak ini akhirnya mau membaca Al-Quran.
mau mengkaji Al-Quran, maka bapak ibunya ini yang akan dikasih tajan min nur bauhu mithl dawi syams, cahaya yang seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu bihima dunya, dan bapak ibunya akan dikasih pakaian yang dunia dan isinya ini nggak cukup untuk beli pakaian itu. Bayangin. Jadi kalau semua emas yang ada di muka bumi ini dikumpulkan, semua kayu yang ada di hutan-hutan dipotong, semua permata, semua mutiara, semua nikel itu dikumpulin untuk beli jubahnya ini nggak cukup. Dan itu diberikan kepada orang tua. Maka di sini tugas orang tua, jangan hanya menyerahkan tugas itu kepada sekolahan. Jadi bapak ibu ini harus turut serta dalam proses ini. Fayakulani bima kusina. Lalu orang tua ini tanya bapak ibunya, kami dikasih pakaian semahal ini, itu karena amalan kami yang mana gitu kan? Dengan sebab yang mana? Fayuqalu bi akhdhi waladikumal Qur'an. Karena anak kalian mengambil Al-Quran. Jadi kalau bicara mengambil Al-Quran itu 3: menghafal, mempelajari, dan mengamalkannya. Ahibati fillah, Ana akan membacakan ucapan Ibnu Hazm, ya, bagaimana dia memotivasi para orang tua agar anaknya itu belajar Al-Quran. Ingat, Al-Quran ini tadi sumbernya ilmu. Jangan sampai anak-anak kita itu nanti hafal Quran tapi ilmunya nggak ada. Karena orang-orang Yahudi itu Allah gambarkan mereka kamatsalil himari yahmilu asfar, seperti keledai yang bawa kitab. Apa gunanya? Oh, kitabnya banyak, bermanfaat. Nggak ada gunanya. Karena keledai bawa kitab. Apakah dengan bawa kitab akhirnya keledai jadi pintar? Masya Allah, keledai ini bawa 2 kintal kitab dia. Ya, apa manfaatnya? Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sabiyu amanatun 'inda walidayhi. Sabi itu balita, anak kecil. Itu amanah di tangan kedua orang tuanya. Wa qalbuhu tahir jauharatun nafisatun sadajah. Hatinya anak kecil ini suci, adalah permata yang sangat berharga, polos dan bersih. Khaliyah min kulli naqshin wa surah. Enggak ada gambar di situ. Tidak ada ukiran di situ. Kita tahu bayi itu lahir di atas fitrah, yakni dia mengenal Tuhan. Tapi bayi itu keluar dari perut ibundanya, apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak ada ukiran di sana, nggak ada tulisan, nggak ngerti apa-apa. Lalu Allah ajarkan kepada kita, Allah berikan kepada kita panca indera yang dengannya kita bisa belajar. Wa huwa qabilun likulli naqshin. Maka hati ini menerima setiap ukiran, mau diukir kayak apa saja jadi itu bayi. Maka antum lihat ada bayi-bayi yang hafal dengan semua nama presiden sedunia. Ada bayi yang hafal dengan semua lagu kebangsaan seluruh dunia. Akhirnya dibanggakan masuk TV, ya. Ya memang ini ukiran yang ditaruh sama orang tuanya. Dia mengukir nih anaknya hafal tadi lagu-lagu kebangsaan. Ada anak-anak yang hafal dangdut. Dia terima apa saja. Bahkan ada anak, ya Allah, karena seringnya dia mendengar orang tuanya nyebut ya himar. Ini di Arab itu kadang-kadang orang kalau marah, ya ada kata umpatan yang tidak patut dicontoh, ya. Dia memanggil ya himar, wahai keledai. Si anak ini belum bisa baca, belum bisa nulis, tapi sudah bisa ngomong ya himar. Karena itu yang dia diukir oleh orang tuanya di hatinya dia. Wa ma'il ila kulli ma yumalu bihi ilai. Dan anak itu akan condong kepada apapun yang diarahkan kepadanya. Jadi walaupun anak itu sudah punya fitrah tadi, tapi ini orang tua bagaimana mengembangkan fitrah itu? Dia akan menjadi orang beriman, kemudian dia berikan Al-Quran kepada hatinya ini, atau dia bawa ke tempat lain. Makanya ada anak-anak yang kemudian jadi Yahudi. Kejadian di tsunami Aceh dahulu, itu banyak anak-anak yatim yang kemudian diasuh oleh beberapa gereja. Ya sudah, kira-kira akan jadi apa nanti mereka. Lalu kita lanjutkan ucapan Ibnu Hazm, fa in uidal khair wa ullimahu nasha alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhir. Kalau nih anak dibiasakan berbuat baik, artinya orang tuanya membiasakan, karena ada kondisi anak itu belum bisa faham, tapi pembelajarannya dengan pembiasaan, seperti sholat. Sebenarnya kita wajib sholat itu sejak kapan?
Sejak balik kan. Tapi ternyata anak itu sudah dibiasakan sejak kapan? Sejak umur 7 tahun. Harus dibiasakan. Ini orang tuanya yang diperintahkan. Kalau anak kan nggak ngerti. Apakah anak 7 tahun dikasih tahu, nah engkau harus sholat. Sholat ini rukun Islam ini. Nggak apa-apa dikasih nasihat tuh anak. Tapi yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah membiasakan anak itu untuk sholat. Soalnya kalau sudah kita berbicara sama dia tentang hukum nantinya, boleh jadi dia punya ilmunya. Ayah, aku kan belum balik. Kan nggak dicatat sama malaikat. Aku diajarin sama ustadz di kelas bahwa pena malaikat itu mulai menulis kapan? Setelah balik, dan aku belum balik. Itu jadi masalah. Boleh jadi anak itu akhirnya menentang. Tapi di sini orang tua memahamkan anaknya bahwasanya memang kita diperintahkan sama Nabi SAW untuk membiasakan dia sholat. Biasakan dia sholat. Dia tahu dengan perintah Nabi SAW. Orang tua disuruh. Kalau engkau umur 10 tahun nggak sholat, kita diperintahkan untuk memukul. Maka ketika anak kecil itu dibiasakan berbuat baik dan diajari, Ibnu Hazm menyebutkan 2, uwida wa ullim. Dibiasakan dan dikasih ilmunya. Kenapa engkau kok harus sholat? Bicara sedekah. Anda masih ingat ya? Bagaimana kita pada waktu kecil, Ana lah sama ibu Ana itu dikasih duit kalau berangkat sholat Jumat untuk ditaruh di mana? Di kotak amal. Masih ingat ya? Nunggu kita ini kotak amal itu lewat kan? Lewat, kita keluarkan taruh gitu ya. Terus kalau banyak duitnya kita tunjukkan sama orang kalau banyak duitnya itu kan. Karena ya dia hanya ingin menunjukkan dia senang. Terus seperti itu pembiasaan sambil diajarin tadi. Makanya anak punya anak Yusuf, karena anak kasih duit. Anak kasih duit dia untuk uang saku 5.000 atau 2.000 atau 3.000. Anak kasih yang buat sodakoh lebih besar dari uang saku dia. Maka dia lihat sama bapaknya, bah, kata dia, ini aja yang buat Yusuf, ini yang sodakoh, kata dia. Dia mau sodakoh yang 5.000, yang banyak mau dia gunakan untuk saku. Ini salah satu bentuk kita mengajarkan kepada, enggak, ini kan cukup. Ini nih duit yang kau sodakohkan, itu sebenarnya yang akan menunggu kita di akhirat. Itu bentuk pembelajaran. Kita ajarin dia dengan pembiasaan, lalu kita ajarin. Ibnu Hazm menyebutkan sekali lagi di sini, uwida wa ullim. Dibiasakan dan diajari. Bukan hanya anak itu disuruh berbagi tapi tidak pernah mendapatkan pelajaran. Contoh nih, anak disuruh berbagi sama tetangganya. Biasanya orang-orang itu nyuruh pembantunya, oh kirimkan ke tetangga. Jangan, suruh anaknya. Dan Anda melihat di Arab ya, bagaimana pembiasaan di Saudi ini ya, anak-anak itu berkhidmat kepada tamu. Jadi kalau ada tamu, yang menyuguhkan makanan itu bukan pembantu. Siapa? Anak ngangkat. Dia bawa kopi, dia bawa teh, dia bawa jajan. Selesai dia yang mengangkat. Ini salah satu bentuk pembiasaan. Sambil diajari, engkau punya kewajiban menghormatin tamu ini dan itu. Kalau anak ini dari sejak kecil dibiasakan kebaikan, kemudian diajari, maka dia akan tumbuh besar di atas kebaikan. Karena wayan sya'un nasyi'ul fityani minna ala ma awwadahu abu. Anak itu ya tergantung orang tuanya tumbuh besar. Maka sampai dikatakan idza kana rabbul baiti bid-duffi dhariban fasimatu ahlil baiti ar-raqs wal ghina. Kalau bapaknya itu pegangannya rebana, gambusan terus ya, apa yang terjadi sama anak-anaknya? Ya dia tumbuh besar jadi penyanyi dan jadi rokes itu apa? Penjoget. Ya itu kerjanya dia. Tapi kok dibiasakan kebaikan, diajari, maka anak itu akan sa'idah fid dunya wal akhirah. Di dunia dia akan berbahagia, di akhirat dia akan berbahagia. Wa syarakahu fi thawabihi abuhu. Dan akan sharing pahala. Subhanallah ya. Allah itu maha baik. Anaknya tumbuh besar, bapaknya yang membiasakan, maka bapaknya akan dapat pahala. Wa kullu muallimin lah. Dan setiap guru yang ikut mengajarkan. Sekarang Masya Allah dengan adanya sekolahan, banyak orang tua yang terbantu. Terbantu apa jemaah? Ibu-ibu khususnya. Terbantu dia bisa punya waktu free untuk pegang HP, untuk berolahraga, untuk masak, untuk aktivitas lainnya, atau untuk bekerja sebagai. Maka di sini gurunya pun akan mendapatkan bagian pahala. Sebesar apa? Kullun biqadri amali. Semua sesuai dengan kadar amalannya. Ada orang tua yang cuma ngantarkan anaknya sekolah, nggak pernah murojaah. Ya sudah, pahalanya dia ya ngantarkan anak itu ke sekolah. Tapi ada orang tua yang membantu. Guru di sekolah beda-beda juga perannya. Ada guru yang mengajarkan Al-Quran, ada guru yang mengajarkan adab, ada guru yang mengajarkan akidah, ada yang mengajarkan fikih, semua akan mendapatkan bagian. Wa kullu muallimin lahu wa muaddib. Subhanallah. Kalau kita lihat ya, ada muallim, ada muaddib. Muallim sama muaddib. Di kitab ini ada muallim, ada muaddib. Atau kullu muallimin muaddib. Muaddib itu lebih kepada pendidik karakter. Muallim itu lebih kepada pengajaran, memberikan ilmu, mentransfer ilmu. Maka
Makanya dulu anak-anaknya raja itu punya muaddib khusus yang mengajarkan adab. Tapi biasanya tadi muallim, muaddib. Sampai kalau nggak salah anaknya Harun ar-Rasyid ya. Bagaimana yang anaknya ini rebutan 2 sandal gurunya. Jadi gurunya ketika mau jalan rebutan tuh anak itu. Mau naruh sandal gurunya di depan kaki guru. Nah, mau tanya Kutab ini anak-anaknya sudah kayak gitu apa belum? Ya, bagaimana anak-anak tuh rebutan bawain sandalnya gurunya. Ada lagi yang menuangkan air wudhu gurunya. Ini anaknya khalifah, anaknya khalifah. Ketika dipanggil sama khalifah, ditanyain. Anda lupa apa kisah waktu itu ya? Ditanya sama khalifah, "Man akramun nas?" Siapa orang yang paling mulia? Kata gurunya ini, Amirul Mukminin. Bukan, kata. Orang yang paling mulia itu adalah yang kedua pangeran rebutan sandal guru. Maksudnya engkau orang yang paling mulia. Takut itu gurunya. Ya Amirul Mukminin, aku nggak ingin menghalangi mereka dari sebuah kemuliaan yang mereka hendak melakukan. Loh, kalau engkau larang aku hukum engkau. Biarkan mereka belajar adab, menghormati guru, kata dia. Ini anaknya khalifah pangeran dia. Sampai seperti itu diajarkan adab. Itu akan dapat bagian pahala. Makanya kadang-kala seorang guru itu capek ya. Akhirnya dia berpikir, udah aku mau ngajar, setelah ngajar aku akan pulang. Dia tidak pernah menjadi pendidik umpamanya. Maka tolong jadilah pendidik. Orang tua juga ayah jangan berpikir hanya cari uang. Bagaimana dia mengajarkan kebaikan buat anak-anak. Lalu kata Ibnu Hazm, wa in uwidha syarra wa uhmila syaqiyawahan. Kalau anak itu dibiasakan kejahatan dan diabaikan, maka dia akan sengsara dan akan binasa. Wa kana al-wizru fi raqabatil qayyim alaih wal walilahu. Maka dosanya akan ditanggung sama dia yang bertugas untuk mendidik dia, walinya juga. Kadang-kala anak itu anak yatim, siapa walinya? Ada yang diabaikan, maka dia akan mendapatkan bagian dari dosanya. Taib. Yang terakhir jemaah, sebagian salafus saleh itu mengatakan, inna minad dzunub, ada dosa-dosa yang tidak dapat dihapuskan kecuali dengan kegundahan membesarkan anak-anak, kegundahan merawat dan mendidik anak-anak. Maka kalau orang tua itu capek didik anak-anaknya, lelah ya, yang kadang-kala membuat sebagian orang tua itu seakan-akan menyesal, maka doakan kebaikan untuk anaknya dan mintalah kepada Allah agar Allah memberikan bantuan kepada dia dalam mendidik anak-anaknya menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Dan kalau sudah menyerah, nih ada orang tua sampai titik sudah nyerah, maka katakan kepada Allah, Allahumma innaka ta'lam anni ijtahadtu fi ta'dibi waladi. Ya Allah, engkau sudah tahu ya Allah, aku sudah berusaha maksimal ya Allah untuk mendidik, membesarkan anakku, aku nggak mampu ternyata ya Allah. Allahumma fa'adibhu li. Ya Allah, tolong didik dia buat aku ya Allah. Jadi minta sama Allah. Jadi memang dalam semua proses itu jangan pernah bersandar kepada diri sendiri, tapi selalu minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang menghafal Al-Quran, anak-anak yang mengkaji dan mempelajari Al-Quran, dan anak-anak yang mengamalkan Al-Quran itu. Barakallahu fiik. Itu mungkin